Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kita jumpa lagi dalam mata kuliah analisis struktur. Kita masuk ke metode cross. Kita masuk ke portal tidak bergoyang. Jadi untuk ini aplikasinya adalah pada portal ya. Aplikasinya pada portal. Dalam struktur bangunan dikenal dua macam tipe portal, yaitu portal yang bergoyang dan tidak bergoyang. Portal bergoyang, katakan bergoyang ya, jika bebannya tidak simetris. Yang kedua, tidak bergoyang jika bebannya simetris dan juga strukturnya simetris ya. Jadi ada beban yang mengakibatkan dia bergoyang karena dia tidak simetris. Sekarang kita masuk ke aplikasi metode cross pada portal tidak bergoyang. Jadi metode cross dapat digunakan untuk analisis struktur portal ya, tanpa goyangan juga dengan prosedur yang sama pada analisis struktur balok. Namun yang perlu kita ingat ya, kalau sebelumnya balok itu dia titik jumpanya hanya mungkin batang AB itu dengan BC itu satu ya, berarti dua pertemuan. Nanti di portal bisa jadi lebih dari 2 atau 3 atau 4 ya. Jadi misalnya B, sini ada struktur, dia akan berjumpa dengan 4 batang ya. Jadi akan bertemu pada titik buhul ya, satu buhul yang sering lebih dari 2, 3 atau 4 ya. Biasanya 3. Pada beberapa kasus terdapat ketidakseimbangan pada buhul akibat momen-momen ujung batang yang melalui titik buhul tersebut. Jadi yang tidak seimbang ini yang akan didistribusikan ke beberapa ujung batang sesuai dengan angka distribusi masing-masing. Untuk lebih mudah kita langsung masukkan ya ke contoh soal yang dibuat seperti ini. Contoh soalnya, bentang AB dia ada beban terpusat 48 kN, inersianya 2,5 I, panjangnya 5 meter. Untuk bentang BC dia ada inersia 2,5, beban meratanya 8 kN per meter, panjangnya 5 meter. Dan bentang BD dia inersianya 3 I, tingginya 4 meter, dia tidak ada beban. Oke, kita masuk ke langkah pertama untuk mencari metode cross portal ya. Sama seperti sebelumnya, kalau di balok adalah pertama faktor kekakuan, yang kedua adalah distribusi, yang ketiga fixed moment, baru tabel distribusi. Yang pertama kita masuk dulu definisi dari faktor kekakuan setiap elemen. Kita ada 3 elemen di sini, AB, BC dan BD. 1, 2 dan 3. Jadi ada 3 elemen ya. Elemen pertama, elemen yang kedua dan elemen yang ketiga. Jadi sekarang kita mau anggap modifikasinya, kita tidak anggap dia semuanya jepit-jepit ya. Jadi kalau AB dia adalah roll dan jepit, kalau BC adalah jepit dan sendi, dan BD adalah jepit-jepit. Jadi masing-masing beda. Ini adalah 3 I per L, ini juga 3 I per L, sementara untuk jepit-jepit adalah 4 I per L. Jadi ada perbedaan ya, karena tidak semuanya kita anggap sebagai jepit-jepit. Nanti yang pertama, kekakuan AB kita anggap roll atau sendi jepit, berarti 3 I per L ya, berarti 3 I per L, 3 dikali I nya 2,5 per L nya 5, hasilnya 1,5 I. Begitupun untuk BC ya, juga 3 I per L, karena nilainya sama, I nya sama dan panjangnya sama, juga hasil kekakuannya adalah sama, 1,5 I. Berikutnya untuk BD karena berbeda jepit-jepit ya, berarti 4 I per L, 4 kali 3 per 4 adalah 3 I. Jadi itulah kekakuannya, AB 1,5 I, BC 1,5 I, dan BD 3 I. Kita langsung ke langkah kedua adalah faktor distribusi. Jadi ada titik hubung ya, perlu kita ingat ada titik hubung, titik kumpul, titik buhul ya, silakan mau pakai definisi yang mana. Ada elemen BA, elemen BC, dan elemen BD. Kita masuk dulu elemen BA ya.
Kalau BA itu ada distribusi sini AB ya. AB itu adalah karena dia ada di sini ada roll, berarti kekakuan itu dibagi kekakuan sendiri ya. Jadi 1/2 bagi 1/2 hasilnya 1. Berikutnya distribusi BA, kekakuan BA 1/2 tadi ya, dibagi dengan sigma kekakuan. Sigma kekakuan itu adalah kekakuan BA tambah kekakuan BC yang semuanya ya. Kekakuan yang ada di titik kumpul B ini dapat hasilnya 1/2 dibagi 6 ya, dapat hasilnya 0,25. Begitupun untuk distribusi BC, berarti sini adalah, kalau sini distribusi BA ini KBA, di sini KBC ya. Sama juga untuk pembaginya sigma kekakuan tadi ya, sigma kekakuan BA tambah kekakuan BC tambah kekakuan BD, 1/2 dibagi 6 juga 0,25. Berikutnya distribusi CB, karena dia ada di sini ada sendi ya, berarti kekakuannya bagi kekakuan sendiri ya, hasilnya adalah 1. Berikutnya distribusi BD. BD adalah KBD dibagi sigma kekakuan, KBD-nya 3I ya, bagi sigma kekakuannya 6, berarti hasilnya 0,5. Dan untuk DB karena dia ada jepit ya, juga kita bagi dengan stiffness jepitnya atau kekakuan jepitnya. Karena dia jepit, dia kekakuannya lah tak hingga ya. Jadi kalau kita DB-nya 3I ini ya, 3I dibagi tak hingga hasilnya adalah 0. Itu langkah yang kedua, faktor distribusi. Langkah ketiga, friction moment. Jadi menyesuaikan ya, karena kita anggap tadi roll dan jepit. Berarti friction momentnya adalah ini. Untuk yang pertama, bentang AB ada beban terpusat 48 kN, panjang bentang 5 meter. Berarti hanya ada MBA ya. MBA-nya adalah 3 PL/16, hasilnya 45. Sementara sini hasilnya adalah 0 karena dia ada roll ya, tidak ada momen ujung. Begitupun untuk yang BC, 1B-nya jepit, C-nya ada sendi dengan beban merata 8 kN per meter dan panjang 5 meter. Nanti rumusnya adalah MBC-nya adalah QL kuadrat per 18. Q-nya 8, L-nya 5 kuadrat bagi 8, hasilnya 25 ya. Sementara di MBC-nya, MCB-nya sama dengan 0 karena dia ada di sendi. Oke, setelah kita hitung friction moment tadi, kita langsung masuk ke langkah keempat adalah tabel distribusi. Tadi sudah kita hitung, yang pertama adalah faktor kekakuan. Untuk AB ada 1/2, BA 1/2, BC 1/2, dan CB 1/2 ya. Dan BD 3 ya. 3. Yang kedua ada kita hitung faktor distribusinya 1 AB, CB 1, yang lain yang titik hubungnya 0,25, 0,25 dan 5. Sementara DB karena dia ada jepit ya, dia 0. Dan yang ketiga kita ada hitung friction moment tadi. Ini tidak ada menunjung karena dia di roll ya. Ini juga tidak ada menunjung karena dia sendi. Ini BA menunjung minus 45, BC 25, BD dan DB dia tidak ada menunjung karena dia tidak ada beban. Dia tidak ada beban, kecuali nanti kalau misalnya ada beban, berarti kita perlu menghitung momennya ya, berapa. Ada beban, berarti momennya ada. Berarti MBD, MDB ya. Nggak salah, ini sama dengan yang AB ya. Nilainya nanti ya, rumusnya. Karena dia tidak ada beban, berarti dia 0 ya. Berikutnya kita mau ke balance. Balance artinya kita akan jumlahkan dulu ini 45 minus 45 tambah 25, berarti minus 20 ya. Minus 20 tambah 25 karena dia titik hubung ya, yang B ya. Ingat yang B. Berarti hasilnya adalah minus 20. Minus 20 ini kita kalikan negatif, hasilnya plus 20. Setelah itu kita kalikan dengan faktor distribusinya, faktor distribusi ya, 0,5. Berarti ini kita dapatkan 20 dikali faktor distribusinya, misalnya ini 0,25 ya. Distribusi faktor hasilnya adalah 20 bagi 0,25, hasilnya 5. 20 dibagi 0,25 juga, hasilnya 5. 20 dibagi 0,5, hasilnya 10. Ini tidak ada karena dia 0, dia tidak ada 0 ya. Dia 0. Sebenarnya udah sampai di sini ya, selesai.
Tapi karena di sini ada jepit-jepit ya, karena di BD ada jepit-jepit, berarti sini ada faktor carryover. Berarti momen BD, momen DB dia akan, ini adalah setengah dari momen BD ya, ini adalah juga setengah dari momen DB. Berarti ada carryover di sini. Ini ada carryover, juga sebenarnya juga ada carryover di 0 nilainya. 10 dikali setengah berarti 5 ya. Dah cukup sampai di sana. Dah selesai ya. Dah selesai sampai di sana. Karena nanti kalau di carry over kan, karena ini tidak bisa di carry over BA dengan BA ya. Ini tidak bisa di carry over. Momen BA sendiri sudah 0 ya. Momen AB sendiri sudah 0, ini BA. Jadi dia tidak ada, jadi tidak ada carry over ya di sini. Berarti sudah selesai sampai di sini. Sudah selesai sampai sini, karena kalau ini tidak ada, kita tidak bisa ya menjumlahkan ya untuk mencari balance-nya. Untuk mencari balance bahwa kita tidak bisa menjumlahkan, hasilnya sebenarnya 0 ya, kosong. Berarti cukup sampai di sini prosesnya, sampai di sini ya. Karena sini ada faktor carryover karena jepit-jepit di BD. Setelah itu kita jumlahkan minus 45 tambah 5 hasilnya minus 40, 25 tambah 5 30, 10 tak ada penambahan 10 dan ini ada 5. Tidak kita dapatkan momen ujungnya minus 40, 30, 10 dan 5. Setelah kita dapatkan momen ujung itu minus 40, 30, 10 dan 5, itu kita masuk ke free body ya. Kita masuk ke free body karena beban terpusat 48 di transfer ya. Sini 24 bagi 2 aja. Karena dia 40, kita bagi 5 ya. Panjang bentangnya dapat sini ada 8. Ini positif karena ada di B, ini negatif karena di bagian lain B ya, di A. Setelah itu kita jumlahkan saja, 24 kurang 8, 16, ini adalah FA-nya 16 ya. 16, berikutnya adalah 32, ini adalah lintang ya. Lintang di B atau LB nanti ya perbahasannya. Itu yang pertama, dapat sininya adalah 40 dan 32 ini berlawanan ya. Satu ke atas 40, ini negatif minus 30. Berikutnya adalah beban merata BC ya. Beban merata BC berarti kita 8 dikali 5 40 ya. Jadi dibagi 2 20 20. 8 beban merata kali 5 ya. Panjang bentang dibagi 2 20 20. Karena dia ada momennya 30, kita bagi panjang bentang 5 ya. Hasilnya 6 6. Ini positif karena ada di titik B, ini negatif karena di titik C. Kita tambahkan 20 tambah 6 26. 20 kurang 6 14. Berarti 14 ini adalah FC, VC. VC nya adalah 14. Suatu harapan 30 di sini titik B dan juga ada 26. 26 ini positif ke atas, ini negatif ke bawah. Berikutnya di BD ada momen 10 dan 5 ya. 10 dan 5. Juga 10. Ini 58. Kenapa dia 58? Karena 32 tambah 26 ya. Berarti ini ke bawah dua-duanya, berarti dia harus melawan juga. Kalau sini dianggap negatif ya. Ke bawah negatif. Ini ada gaya ke atas 58. Gaya, ibaratnya gaya tekan ya. Juga akan menekan di batang BD 58 juga. 58 juga gaya tekan 58. Karena ada momen 10 dan 5 ini ya. 10 dan 5 ini kita bagi juga dengan panjang bentangnya 4, 2,5, 4 dan 1,25 dengan totalnya adalah 3,75. Setelah kita dapatkan 3,75 ini, otomatis nilainya 3,75 di sini ya. Di sini tidak ada ini 0, otomatis di sini 0 juga. Ini ada gaya ke arah kiri ya, negatif, otomatis juga ada arah kanan 3,75. Dan ada gaya tarik ya. Karena ada gaya tarik juga di bentang BC juga ada gaya tarik 3,75. Lebih kurang itulah gambaran free body-nya, ingat ya. Ini hanya pertukaran posisi saja, saling menyeimbangkan.
Berikutnya baru kita bisa menggambar gaya dalam. Setelah kita dapatkan VA-nya 16, VC-nya 14, dan VD-nya 58, kita akan bisa menggambarkan gaya dalam. Ini 40 ya, 40, 10, dan 30. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 0 ya, jadi seimbang. Setelah itu baru kita bisa menggambarkan diagram momen lebih kurang seperti ini, dan defleksi. Bentuk defleksinya lebih kurang seperti ini karena dia ada beban, karena dia akan condong ke arah kiri. Untuk momen diagram silahkan nanti misalnya dihitung lagi statikanya. Kalau kita anggap ini ya E ya, nanti ini ada perpotongan di E, nanti ada ME di sini, nanti ada VA ya. Nanti sigma momen E itu sama dengan VA dikali jaraknya di sini adalah 2,5 kali 2,5 kurang ME ya, dan ME itu adalah VA kali 2,5, sini adalah 40. Ini adalah statika, silahkan di review lagi statikanya untuk menghitung, untuk menggambarkan diagram momen. Juga nanti ada juga diagram gaya lintang, juga ada gaya normal. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.